bengek lungan. Loh itulah perempuan untuk nanam, untuk membuat proses casingnya manusia lah. Casing ini dunia, makanya manusia ini casingnya aja ini, tergantung yang nyita aja, ini dunia ini casingnya. Tangan ini dunia, maka dia senengnya dunia. Mata ini dunia, wong dari produk dunia kok. Makanya tangan laki-laki dimanapun kalau lihat bokong pasti pengen demek. Ini dunia, ndak usah tangan Pak Direktur, tangan Pak Komisaris, sama aja, wong tangan saya juga sama. Ini dunia, ndak usah heran. Tangan ibu-ibu dunia, maka pengen dikasih gelang. Sama aja, yang bedakan remnya tok. Insya Allah kayak kiai ini remnya cakram. Jadi pas direm set itu depan belakang berhenti. Nah rem pelindo ini kan nggak cakram, antromol tadi gitu. Lah ini dunia. Loh makanya yang dunia, yang berasal dari dunia, ya senengnya dunia. Mata ini ya senengnya dunia. Kaki ya senengnya dunia, telinga senengnya dunia. Nggak usah heran. Makanya kalau kita dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang nyawanya, yang manusia, yang asli, yang dari langit, yang kenal Allah, tek pengen sholat. Tapi bokong ini kan dunia. Makanya ya duduk aja. Sampai kiainya Robbana ya Robbana, karena nunggu bokongnya belum berangkat. Robbana ya Robbana udah kelamaan nggak dateng ya tombo ati wis pegel nambah niatine dhewe. Kalau udah capek nggak dateng baru kiainya ngamuk, diuruki anjang baru jeruan dal teko itu. Nah, itu dunia ya begitu. Ada orang minta gitu, paring den, tek pingin ngasih yang nyawa ini, yang akhirat. Tapi tangan ini kan dunia, begitu masuk saku, oh kasap 1.000, minggir 50, cari yang 2.000, lemas itu ya biasa. Yang donya. Makanya jangan heran kalau sholat Allahu Akbar. Ini kan pengen ngadep Allah, ini wajah tuh iya, tapi mata ini dunia, ya nggak bisa, begitu melek ini ya. Oh sarungnya bolong ya roh, nggak bisa. Allahu Akbar, kuping ini dunia, begitu toh tet, bel kantor masuk. Kalau ada bakso, ting, bakso. Hujan gretek, ya Allah sepatuku kudanan. Nggak bisa yang dunia, wong ini memang dunia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Suwe. Lama ini yakin suwe. Lah ini dunia, makanya nggak usah heran. Yang dunia senengannya dunia. Tapi kan ini raga punya tugas menghantarkannya nyawa. Sama dengan padi punya tugas mengantarkan beras. Sama dengan debok punya tugas mengantarkan pisang. Lah manusia punya tugas menghantarkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya nanti tiba-tiba ya sudah, satu saat ini semua akan kembali. Nah yang kembali apa? Ya nyawanya. Yang dari dunia ya dikembalikan lagi ke tanah. Itu balik ke tanah, kubur situ, terus dimakan cacing, bosok, bosok. Bosokannya cacing diisep sama rumput, rumputnya dimakan sama kambing, kambingnya dipotong bikin anak lagi. Lah itu namanya teori rantai makanan. Makanya manusia, padi, pisang sama. Ada waktunya panen. Kalau padi dipanen sama Pak Tani, pisang dipanen Pak Tani, manusia dipanen sama malaikat Israel. Panen aja.
Begitu beras diambil, pohon padi ya tidak diurus, dibakar untuk makan sapi. Begitu pisang diambil, pohon pisang ya dibuang ke sungai. Begitu manusia diambil isinya, ya kelontongannya ya dibuang ke kuburan, sama aja. Nah padi walaupun terpisah dari pohonnya, begitu masuk laboratorium tetap ketahuan padi organik atau bukan organik walaupun sudah terpisah. Orang nggak perlu lihat pohon padinya dulu seperti apa, rekam jejaknya ada di beras, rekam jejak pohon pisang ada di dalam pisang, rekam jejak kehidupan manusia ada di dalamnya nyawa. Makanya ya cari rekam jejak yang bagus. Itu tangan ini merekam jejaknya nyawa, mulut muni apa wae rekamannya ada di dalamnya nyawa. Sama kayak syuting itu, ngadep saya dari tadi. Itu tugasnya cuman apa? Nyarikan bekal kartu memori. Setelah ngerekam saya, syutingnya dibanting nggak apa-apa. Yang penting memorinya masih ada, diputer keluar gambarnya, sama aja. Manusia juga gitu, makanya cari rekaman yang bagus. Nah, orang tidak mendapat rekaman bagus kalau nafsunya tinggi, egonya tinggi. Lah ego itu ada di dalam jasad, makanya jasad disuruh ngurangi makanannya agar ego jasadnya turun. Makanya kalau mata melihat gini, egonya turun, lihat istri gemuk, alhamdulillah, egonya udah turun, alhamdulillah gemuk. Tanpa tak kasih makan 3 hari juga masih hidup. Akhirnya ruhani kita merekam alhamdulillah. Tangan pegang panas, masya Allah. Tapi kalau ego tangannya tinggi megang telek, oh telek ini ya yang terekam telek. Sendal hilang, kalau egonya sudah turun, sendal hilang, masya Allah. Tapi ini egonya tinggi, sendalnya hilang, waduh sih ya sudah, kambing ini. Akhirnya yang terekam itu kambing. Begitu masuk laboratorium kok ada kambing dipanggil, beng kok kamu ada dalam hatinya orang ini. Iya ya Allah, fitnah itu ya Allah. Fitnah itu hoax itu dulu. Saya nggak terima karena saya difitnah nyuri sendal. Padahal seumur-umur tidak ada kambing nyuri sendal. Lu itu ada, makanya rekaman ini itu. Pelajaran dasarnya itu sebenarnya. Makanya manusia harus punya rekaman yang baik. Lihat Pak Preskom ini, oh ulang tahun, alhamdulillah beliau belum ada ubannya. Nah kalau yang egonya tinggi, udah setua itu, masih nggak ada ubannya, pasti semir 1 kilo itu. Akhirnya rekaman disinya semir 1 kilo. Tapi kalau egonya turun, alhamdulillah. Kita ini punya chip namanya nyawa, sampean jangan lupa. Lihat apapun direkam oleh nyawa. Seperti kamera itu, lihat saya, gitu nanti rekamannya ada. Ada itu syuting. Kalau musim kampanye, ada. Ada. Mana? Ada. Itu rekamannya ada semua itu di situ nanti. Sama dengan manusia, dingke wong adus, ono sesuk rekamane. Begitu diputer metu meneh rekamane sampean saumur urip ada. Makanya rekamlah yang bagus. Nah, agar rekamannya bagus, nafsunya harus diturunkan. Lah nafsu diturunkan dengan cara puasa. Makanya orang kalau puasanya ini kuat, nafsu egonya tuh turun. Sebab apa? Orang kalau sudah egonya turun, apa-apa bisa melihat Allah. Ayam naik masjid, itu orang kalau egonya turun, ayam naik masjid, alhamdulillah, masya Allah ada ayam naik masjid, syukur ya Allah terima kasih. Kenapa? Karena kiai akhirnya bisa mempraktekkan bagaimana membersihkan tele ayam dari atas masjid. Ilmu yang demikian sulit membersihkan tele ayam dari atas masjid bisa dipraktekkan karena ada ayam naik masjid. Nah kalau nggak ada ayam naik masjid nggak bisa dipraktekkan karena kiai tidak boleh bawa telek ke atas masjid.
Jadi alhamdulillah ilmu bisa dipraktekkan karena barokah pitik. Makanya hati-hati, nafsu itu mengingkari Allah. Contoh, ini mudik lebaran. Orang Surabaya ini yang paling seneng dulu itu rujak cingur. Akhirnya karena musim lebaran cari rujak cingur kemana-mana nggak ada. Sana nggak ada, ke sana nggak ada. Sampai seminggu kepengen rujak cingur. Bayangkan rujak cingur saja udah ngiler. Akhirnya pas halal bihalal ke tempatnya Pak Dirut, Pak Doso, ada rujak cingur. Seminggu kepengen rujak cingur ada. Ya halal, ya silakan makan tapi hati-hati. Kalau saya nggak berani makan. Karena itu bisa jadi halal buat jasmani tapi haram buat rohani. Karena nikmatnya mesti luar biasa. Wong kepengen seminggu. Begitu setelah dari Pak Doso seminggu kepengen rujak cingur dapat, tiba-tiba besoknya ke tempatnya Pak Pres, Pak Komut. Nah, istilah yang susah buat kiai itu komut itu komisaris utama. Nah itu kemana Pak komisaris itu tiba-tiba ada ini rujak cingur yang sama. Tapi karena kemarin sudah dapat, akhirnya monggo. Sampun Pak, sampun. Monggo, sampun. Karena udah nggak kepengin. Tapi karena nggak enak sama Pak komisaris ya, dimakan. Enak tempatnya Pak Dirut. Padahal begitu zaman muni enak tempatnya Pak Dirut, zaman ribut sama Allah. Wong hari ini dibagi yang ini kok masih nggak terima, membayangkan yang kemarin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inilah. Jadi ini makanya orang kalau puasanya kuat-kuat, ini enak, nafsunya turun kemanapun kembali kepada Allah. Itu loh, maka la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Lah makanya nafsu ini kalau udah turun hidup jadi enak, indah. Makanya kita ini kalau orang-orang yang sudah bertakwa enak, lihat apapun kembali kepada Allah. Ini di belakang ada tema keragaman, ya keberagaman apapun juga dari Allah. Makanya orang nafsunya turun ya nggak ribet. Lihat orang Jepang nggak perlu emosi, lihat orang Cina nggak perlu emosi, lihat orang Yahudi nggak perlu emosi. Toh kita hidup bersama-sama. Sekarang orang Jepang nggak datang, tapi mic-nya datang. Ini kan bikinan Jepang. Ya, jadi kita ngaji ini pun melibatkan orang Jepang. Kita ngaji melibatkan kipas angin, mereknya Mas Pion, Cino sih nggak. Kalau kita malam longok-longok pengen ngerokok, gudang garam Cino. Pergi haji kita nggak bisa jalan kalau nggak ada pesawatnya orang Yahudi. Wong Pak Habib disuruh bikin pesawat nggak jadi, wong namanya tetuko. Sing teko ra tuku, sing tuku ra teko. Makanya kiai-kiai nggak ada yang ribet. Istri kita cantik-cantik karena parfum dan bedaknya orang Prancis. Nasrani karena bedak Surabaya nggak mau make, wong beras ditumbuk ya blonteng kah. Biasa aja hidup itu begitu. Iya kita ngaji gini misalnya, ya ngaji ini baik, wong pengajian. Ya makanya kalau saya mengatakan saya lah orang terbaik hari ini, ya bisa saja wong saya sendirian ngomong. Di depan minumannya banyak. Tapi saya juga nggak bisa terbaik di sini karena baiknya saya ada panitia yang bikin pengajian. Kalau nggak ada panitianya ya saya nggak ada di sini. Lalu terus siapa yang terbaik? Ya panitia pasti mengatakan saya yang terbaik. Saya mengatakan kalau saya nggak datang pengajianmu jelek. Lah itu baru dua udah ributnya luar biasa. Belum lagi kalau sampean ikut-ikutan. Ya ini menjadi baik karena saya mau hadir. Coba kalau saya nggak ada yang datang, itu bukan pengajian namanya. Lah apa? Cek sound. Bukan kayak gini. Lah orang-orang yang sudah mengembalikan semua kepada Allah, enak, nggak ribet, biasa aja orang. Terus kita misalnya, ini pengajian jadi indah karena ada yang nata kursi. Apa yang nata kursi itu sholat subuh? Ya belum tentu. Dan jangan yang nata kursi nggak sholat subuh, tahu. Sama kita makan jadi enak karena apa? Ada bumbu. Bumbu bisa enak karena diulek pakai cowek.
Kita nggak pernah tahu waktu bikin cowek itu bikin cobek. Jangan-jangan pas airnya kurang dikencingi juga nggak tahu gitu. Hidup itu indah. Jadi orang itu kalau sudah mengembalikan semua kepada Allah, nyaman, udah gak ribet. Orang Surabaya ini nggak punya garam, yang punya garam orang Madura. Sampai nggak tahu waktu orang Madura bikin garam, jangan-jangan kebelet pipis kolamnya dipipisi, ya nggak ngerti kita. Makanya jangan mudah berburuk sangka sama orang, biasa aja hidup itu. Ini makanya akhir-akhir ini begitu orang takut puasa, ini orangnya ribut aja, dikasih apa ribut, dapat apa ribut, itu biasa aja. Ini ngaji, ya ini ngaji, ini minumnya kopi. Kopi ini kita nggak ngerti, jangan-jangan yang metik kopi ini belum gajian, ini kita nggak tahu. Jangan-jangan yang metik kopi malah mati digigit ular. Maka semua kembalikan aja deh kepada Allah. Nah ini syaratnya apa? Nafsunya turunkan, minimal dengan mengurangi makan kita bisa berlatih untuk menghadirkan dalam setiap kehidupan merasa ada Allah, sehingga apapun rekamannya bagus. Makanya kepala sering diajak ngerekam kalau zikir la ilallah, la ilallah, la ilallah, biar kepalanya ini merekam Allah, tangannya pakai tasbih Allah, ya Allah, ini rekamannya Allah, semua direkam. Makanya sampean jangan heran, rekaman kita ini terhubung langsung dengan servernya Allah, namanya Lauhil Mahfud. Sama kayak sampean, karena punya kartu handphonenya bisa di GPS kemanapun. Sama dengan manusia, mau lari kemanapun di GPS sama Allah. Loh ya inilah, nah ini yang bisa kita ambil dari yang namanya puasa itu ini. Nah ini halal bihalal ini, Pak, ini amma ba'du. Nah ini baru muqaddimah selesai. Lu saya belum mulai ngaji. Lah kan saya baru amma ba'du. Lu ngajinya kiai itu ada amma ba'du. Dari tadi sudah amma ba'du belum sih? Ya belum. Ini baru amma ba'du, jadi ini baru muqaddimah. Ini baru pembukaan. Lah inilah artinya ini, pokoknya tahun depan jangan kaget, puasa aja deh. Itu jadi jalani puasa dengan sukacita. Makan ya silahkan. Boleh kok puasa itu kalau nggak tahan makan. Boleh aja, tapi jangan masuk ke belakang kintil-kintil itu. Aman haus pengen es jeruk, apa pengen es kopior gitu, minum aja. Kamu boleh. Yang penting tidak masuk ke belakang kintil-kintil di leher ini loh. Batas mulut itu kan di kintil-kintilnya itu. Makanya sikatan boleh, nyicipi makanan boleh, tapi jangan masuk ke belakang kintil-kintil itu. Batas mulut itu bukan di sini, tapi di dalam itu. Yang ada kiwil-kiwilnya itu lah. Nah, kalau tidak masuk ke belakang itu, kemu boleh, sikatan boleh. Apalagi sikatan karena bukan makanan, jadi tidak ada orang niat makan odol, itu tidak ada. Tapi kalau es campur begitu masuk, ya haram, langsung batal. Enak kok puasa itu. Yang tidak boleh itu ngentut di air. Karena kalau ngentut di air, airnya langsung masuk jeruk ke dalam. Saya udah membuktikan berkali-kali kalau renang kentut, begitu yang keluar pertama air. Cur gitu. Makanya sampean kalau enggak bisa paling gampang kentut di dalam air, nanti dia berfungsi seperti apa? Yang biasa dicelup itu apa? Dul kolak, sama kayak gitu. Nanti terus langsung mulek terus keluar. Nah itu enggak boleh, makanya puasa itu enggak boleh kentut di air karena airnya masuk, tapi kemu enggak apa-apa. Ngemut permen lollipop juga enggak apa-apa. Yang penting tidak masuk ke belakang kintil-kintil itu batasnya di situ. Itu batas minimalis pokoknya. Di puasa itu. Kangen sama istri, wel enggak apa-apa, boleh. Yang penting jangan di situnya aja. Ini yang kadang orang tidak memahami, dipikir ngono ra oleh demok, boleh aja. Keuangan wel gludung. Yang penting jangan itunya aja. Kalau bisa, kalau enggak ya jangan. Lu enak apa itu? Sore-sore masak, ngicipi boleh, yang penting tidak ditelan sampai ke belakang. Kintil. Itu aja.
Nah inilah makanya semoga ini mengingatkan kita semua tentang puasa. Selebihnya nanti ada hal yang lain. Kalau masih ada waktu ya kapan lah kita sambung lagi. Ini muqaddimah aja untuk menjelaskan biar kita nggak takut puasa. Karena puasa ini kama kutiba alal ladzina min qablikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.